Selamat datang di podcast perdana kita kali ini. Di sini pastinya ada cerita bisnis dan inspirasi. Di sini itu tempat kita ngobrol santai dengan teman-teman yang ada di rumah BUMN Medan ini. Kita bisa bicara tentang bisnis, UMKM, dan inspirasi dari rumah BUMN Medan. Jadi podcast kita kali ini dinaungi oleh Bank Mandiri. Tapi sebelum itu aku mau perkenalin diri dulu nih. Kenalin, namaku Salu dan aku akan membawa podcast di episode perdana kali ini. Sekarang kita akan kenalan dulu sama apa sih rumah BUMN ini. Teman-teman tahu nggak sih, rumah BUMN ini berlokasi di Jalan Tengku Daud nomor 2, nggak jauh dari Mall Sun Plaza kok, teman-teman. Jadi boleh dong, Sobat RB mampir ke sini main-main, bisa lihat-lihat produk kami, serta kita bisa berkesempatan ngobrol nih bareng dengan salah satu teman magang kita di rumah BUMN Medan ini. Nah, jadi Sobat RB tahu sih siapa narasumber kita kali ini? Nah, jadi beliau ini adalah seorang putri pariwisata. Gimana ya kira-kira pengalaman dia jadi putri pariwisata dan kok bisa ya dia tertarik magang di rumah BUMN ini? Yuk langsung saja kita tanya ya. Halo Kak, apa kabar? Hai, kabar baik. Selalu sendiri gimana kabarnya? Baik. Jadi Kak, sebelum kita lebih jauh lagi nih ngobrol tentang BUM maupun UMKM, boleh dong Kakak kenalin diri dulu yang lengkap, biar para Sobat RB tahu nih siapa sih tamu cantik yang ada di podcast kita kali ini. Oke, kalau gitu perkenalkan teman RB, aku Dara, nama lengkap aku Kartika Dara Ayu, biasa dipanggil Dara, dan aku juga mahasiswa dari UIN Sumatera Utara, jurusan Sistem Informasi. Sama yang kayak dibilang selalu tadi, aku juga runner up ketiga Putri Pariwisata Sumut tahun 2023. Gitu. Dan sekarang aku lagi magang di Rumah BUMN Medan. Oke, Kak Dara, boleh dong Kakak spill nih sedikit banyaknya tentang latar belakang Kakak nih sebagai putri pariwisata dan apa pengalaman-pengalaman yang Kakak dapatkan di sana. Iya, nah jadi sebenarnya aku nggak langsung jadi putri pariwisata dulu. Dulunya tuh aku dari Kabupaten Deli Serdang, Salu, itu tuh jadi duta wisata intelijensia putri. Nah, tahun 2022. Nah, setelah itu aku dibawa untuk Putri Otonomi Indonesia yang di Jakarta, yang di pusat, di bawah naungan APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Nah, tapi karena kemarin tuh belum rezekiku kali ya di Putri Otonomi itu, jadi aku ditunjuk lagi untuk mewakili kabupatenku di Sumatera Utara, di provinsi. Jadi, dan alhamdulillahnya terpilih untuk menjadi runner up ketiga Putri Pariwisata Sumatera Utara. Gitu. Oke Kak, boleh dong Kak aku tanya apa sih pandangan Kakak tentang ekonomi kreatif dan UMKM? Iya, nah jadi karena background aku juga di pariwisata, pastinya pariwisata kan dia berdampingan dengan ekonomi kreatif dan UMKM. Banyak sekali aku bertemu dengan pelaku UMKM, terus juga owner-owner dari ekonomi kreatif yang memang produk-produknya sebenarnya luar biasa bagusnya. Dari pakaian, segi pakaian, terus juga dari makanan, itu bagus-bagus semua. Tapi kebanyakan dari mereka itu ada apa ya, mengalami problem yang sama sebenarnya. Mereka selalu bingung harus mulai untuk mempromosikan produk mereka itu dari mana gitu. Itu sih yang sering aku temui. Kayak misalnya aku visit untuk bertemu dengan pengrajin batik misalnya, atau memang dia pelaku UMKM, baik itu gerabah atau eh, furniture atau makanan kayak yang di sini nih, olahan-olahan kayak gini. Ya mereka selalu bingung untuk harus mulai dari mana mempromosikan produk mereka kayak gitu. Oke, nah Kak, karena background Kakak kan di pariwisata nih, pasti sedikit banyaknya paham nih tentang tadi ekonomi kreatif itu, dan karena kan Ekraf dan UMKM juga termasuk ke dalam sektor pariwisata. Jadi, apakah hal ini ngebuat Kakak tertarik buat magang di rumah BUMN Medan ini? Benar, karena yang aku lihat dari sosial sosial medianya Rumah BUMN Medan, kalau mereka tuh setiap seminggu sekali punya apa ya, selalu ada pembinaan Iya, UMKM. benar. Jadi UMKM yang menjadi binaan Rumah BUMN Medan ini tiap minggunya tuh selalu dapat binaan dari Rumah BUMN dan macam-macam pembinaannya. Ada yang kemarin tentang ekspor, tentang pembuatan NIB atau Haki, terus ada digital marketing dan lain-lain yang mana memang pastinya ini ngebantu pelaku UMKM ya untuk membantu
usaha mereka jauh lebih berkembang lagi gitu. Kalau dari pengalaman kakak sendiri nih, apa sih manfaat terbesar magang di sini? Apa sih value-value yang bisa kakak dapatkan gitu? Oke, karena aku juga magangnya sebenarnya belum terlalu lama, tapi meskipun itu aku juga udah dapat banyak sekali pengalaman yang luar biasa di sini. Aku bisa ngebangun relasi dengan orang-orang penting juga selalu karena yang datang ke sini sebagai pembicara dalam pembinaan UMKM itu tamu-tamunya luar biasa. Ada Kadis pariwisata, ada juga Kadis koperasi, bea cukai gitu-gitu ya. Jadi kapan lagi kan membangun relasi dengan mereka kalau nggak magang di rumah BUMN. Kemudian juga aku tuh jadi tahu kalau oh ternyata produk-produk UMKM tuh banyak, nggak itu aja dan eh, banyak jenisnya dan apa yang mereka hadapi selama proses membangun usahanya itu aku sering ngobrol sama owner-ownernya. Jadi itu sih yang aku dapat lebih ke relasi aja. Oke, selain relasi juga di sini kan kita bisa lihat gimana sih antusiasnya para UMKM memasarkan produk-produk mereka hingga mereka ingin ke ranah bisnis yang lebih luas lagi. Terus Kak, menurut Kakak nih, bagaimana peran rumah BUMN Medan dalam mendukung UMKM? Menurut aku udah cukup baik ya, karena dengan mereka memberikan pembinaan UMKM aja itu udah salah satu langkah yang cukup untuk mendukung UMKM untuk terus berkembang gitu. Kalau kata rumah BUMN tuh supaya UMKM-nya bisa naik kelas nih selalu gitu. Eh, jadi harapan rumah BUMN tuh dengan menyediakan pembinaan serta menyediakan ruang untuk UMKM bisa terus belajar untuk meningkatkan usaha mereka itu tuh udah salah satu hal yang luar biasa sih untuk aku gitu. Oke, berarti kan di sini mereka menyediakan fasilitas pelatihan dan Iya. pendampingan, seperti kan adanya workshop, itu bisa tingkatin keterampilan para UMKM seperti ada sesi diskusi dengan pemateri, memberi edukasi serta kemudahan layanan di rumah BUMN ini. Terus Kak, yang terakhir nih Iya, pertanyaan buat iya, Kakak. boleh, boleh. Apa sih harapan Kakak untuk UMKM dan anak muda yang ingin berkecimpung di dunia bisnis? Pastinya kalau aku pribadi karena aku bukan seorang pembisnis ya, tapi karena aku bertemu dan banyak ngobrol bareng pelaku UMKM, mereka tuh cuma berpesan ya mulai aja, nggak apa-apa gitu. Ya namanya usaha pasti ada gagalnya gitu. Yang penting kita terus mencoba. Kita tahu pasar kita gimana, kita pinter mengikuti perkembangan zaman dan teknologi ya. Karena sekarang kan serba IT, serba teknologi, apa-apa sosial media. Jadi kita harus tahu, kita juga harus belajar tentang marketplace-nya seperti apa, digital marketingnya gimana. Karena dari yang aku lihat ya selalu, eh, banyak UMKM nih yang masih belum tahu untuk memasarkan produk mereka seperti apa. Ya, kita juga apa ya dengan mereka bergabung di rumah BUMN tuh rumah BUMN kan bisa ikut membantu memasarkan, memberikan mereka kelas dengan apa ya berharap mereka bisa membantu apa ya mereka bisa membantu usaha mereka untuk terus berkembang gitu loh kayak kelas digital marketing tadi kan mereka jadi tahu oh ternyata harus seperti ini terus mempromosikannya harus seperti apa dalam bentuk apa gitu mereka harus punya katalog produknya sendiri gitu gitu sih jadi intinya eh, mulai aja dulu nggak apa-apa gitu sih. Iya benar Kak. Pasti yang kita harapkan kan kita ingin para UMKM dan generasi muda dapat mengembangkan bisnis yang inovatif, berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar global. So buat sobat RB yang mungkin belum tahu nih, jadi Rumah BUMN itu adalah wadah bagi UMKM untuk belajar, berkembang, dan naik kelas dengan berbagai program pelatihan, pendampingan, serta dukungan dari BUMN. Nah, di sini UMKM juga bisa mendapatkan edukasi bisnis, akses pasar, hingga peluang kolaborasi yang lebih luas. Jadi, kalau kalian punya usaha atau ingin baru tertarik memulai usaha, jadi Rumah BUMN Medan ini cocok buat Sobat RB. Nah, gimana Sobat RB? Seru kan ngobrol-ngobrol bareng kita hari ini? Makasih juga buat Kak Dara Iya, sebagai terima narasumber kasih kembali. yang udah sharing cerita dan pengalamannya. Semoga makin sukses, jaya, dan terus menginspirasi bagi kita semua. Nah, buat kalian Sobat RB, yang kalau kalian tertarik ingin tahu lebih banyak tentang rumah BUMN atau ingin mengikuti programnya, jangan ragu buat mampir ke sini ya. Atau juga bisa cek sosial media kita di Rumah BUMN Medan. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Sobat RB. Nah, yang pasti dengan cerita dan inspirasi seru lainnya. Bye Sobat RB.